Perkenalkan, nama saya Jaka Jasmita dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika dari kelas 4IB dengan NIM 0622 303 20583. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi K3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang AED atau Automatic External Defibrillator. Definisi AED. AED atau Automated External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisa irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan karena AED adalah perangkat portable sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Keuntungan penggunaan AED, yang pertama itu aman, kedua tingkat kesuksesan tinggi, dan yang ketiga mudah digunakan. Manfaat memiliki AED, yang pertama mengurangi tingkat kematian akibat serangan jantung, yang kedua meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%, yang ketiga mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa, yang keempat selalu lebih baik dan lebih untuk bersiap. Prinsip kerja AED. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam 1 joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi secara baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda pada defibrillator telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi. Dan ada juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Pada saat kondisi irama jantung yang kacau, seseorang menganalisa dengan melihat grafik EKG yang ada pada layar monitor, sehingga menentukan berapa energi yang akan digunakan Kondisi ritme yang jantung kacau tersebut dikejutkan melalui stimulus energi listrik dengan ukuran tertentu. Hal ini yang memungkinkan dan membuat jantung memulai iramanya dengan sinus normal. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa fungsi AED sangat diperlukan dalam hal keselamatan khususnya pada tempat-tempat emergensi. Kemudian terdapat jenis AED. Di sini ada 2 yang berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama ada AED monofasik dan yang kedua ada AED bifasik. Jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Yang pertama AED manual, yang kedua AED semi otomatis, yang ketiga AED otomatis. Terdapat kesalahan saat menggunakan AED. Yang pertama, jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejutan listrik. Yang kedua, masih melakukan presisi dada saat AED menganalisis denyut jantung. Yang ketiga, salah menekan tombol AED. Kemudian terdapat bagian defibrillator. Yang pertama, terdapat baterai, patch defibrillator, monitor, kabel EKG, kabel SPO 2. Lokasi AED seharusnya ditempatkan pada yang pertama pada ambulans, yang kedua pada damkar, yang ketiga pada mobil polisi, dan yang terakhir di public area atau tempat umum. Cara kerja AED. Yang pertama, pasien pingsan, lalu telepon ambulans, lalu siapkan AED. Periksa pasien, coba sadarkan. Jika direspon jangan digunakan AED. Jika tidak sadar, periksa pernafasan dan denyut nadi dulu dan lakukan CPR. Periksa dulu tubuh pasien sebelum melakukan AED. Nyalakan AED dan akan dibantu menggunakan suara. Tempelkan 2 elektroda di AED ke dada pasien. Setelah terpasang, hentikan CPR. Tekan analisis. Pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Jika sudah dianalisis, akan ada langkah selanjutnya. Jika harus dikejut, pastikan tidak ada yang memegang pasien. Ikuti setiap langkah diperintahkan oleh AED. Jika tidak butuh kejutan, listrik dan pasien belum sadar terus di CPR. AED operation. Yang pertama, baringkan korban dengan posisi sejajar. Yang kedua, siapkan peralatan AED. Yang ketiga, nyalakan AED. Yang keempat, hubungkan patch pada AED. Yang kelima, analisis ritme kerja jantung. Yang keenam, tekan shock button pada AED. Posisikan pemasangan pad AED pada orang dewasa dan anak-anak. Jika pada dewasa, pasanglah di dada kanan dan di perut bagian kiri bawah. Dan pada anak-anak, pasang di depan dan di belakangnya. Siapa saja sih yang dapat mengoperasikan AED? Yang pertama, personil non-medis seperti polisi, pemadam kebakaran, pramugari, penjaga keamanan, dan orang-orang non-medis lainnya yang dilatih dengan baik untuk menggunakan AED. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Yang pertama, pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air, dan di tempat yang aman dari kejatuhan benda dari atas. Yang kedua, jauh dan aman dari bahaya lingkungan dan manusia. Yang ketiga, memahami prosedur CPR sebelum melakukan AED. Yang keempat, memahami segala bentuk risiko pengaplikasian AED. Yang kelima,
memahami bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. Yang keenam, memahami peluang keselamatan pelaksanaan AED. Yang ketujuh, perlatihan secara berkala. Sekian penjelasan tentang AED atau Automatic External Defibrillator dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri. Selamat malam.